Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut dengan OJK merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Mempunyai fungsi yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan juga pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan sistem perbankan yang ada di Indonesia. OJK merupakan lembaga yang bebas, artinya lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak manapun, yang punya tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan, penyelidikan, pemeriksaan, dan juga pengawasan. Kemudian latar belakang OJK terbentuk ini tidak lain tidak bukan karena banyaknya macam variasi produk jasa keuangan. Kemudian yang kedua, adanya globalisasi industri jasa keuangan, dan yang ketiga yaitu konglomerisasi perusahaan jasa. Di samping itu ada juga anggapan bahwa Bank Indonesia telah gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga sentral yang berfungsi melaksanakan pengawas dalam perbankan di Indonesia. Ini terbukti pada pertengahan tahun 1997, di mana pada saat itu Indonesia mengalami krisis yang sangat-sangat dahsyat, di mana terdapat 16 bank dilikuidasi oleh pemerintah. Kemudian tujuan dibentuknya OJK itu diantaranya yang pertama itu agar keseluruhan sistem perbankan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan juga akuntabel. Kemudian yang kedua, diharapkan sistem perekonomian Indonesia mampu tumbuh secara berkelanjutan dan juga stabil. Kemudian yang ketiga adalah memberikan yang ketiga itu adalah agar konsumen dan juga masyarakat itu dapat terlayani dengan baik. Kemudian kita berlanjut ke arti penting OJK bagi Indonesia. Yang pertama, dengan dibentuknya OJK, maka OJK itu akan mengambil alih fungsi dan wewenang dari Bank Indonesia sebagai lembaga yang mengatur sistem perbankan Indonesia. Kemudian juga OJK akan mengambil alih fungsi dari Bapepam sebagai lembaga yang mengatur pasar modal, industri keuangan, dan non-bank lainnya. Dan oleh sebab itu maka Bank Indonesia itu harus berfokus kepada hal-hal yang sifatnya makro, diantaranya meningkatkan suku bunga Indonesia tetap tinggi, kemudian menjaga agar tidak terjadi inflasi yang berlebihan, dan juga agar nilai tukar rupiah itu tidak turun. Kemudian dari Bapepam itu sendiri akan bergabung dengan OJK sebagai struktur OJK yang akan dapat bekerja sama secara bersinergi dan konsisten. Dalam menjalankan tugasnya, OJK itu harus berkoordinasi dengan lembaga keuangan, menteri keuangan, presiden, dan juga lembaga perbankan lainnya agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan secara efisien, teratur, dan juga tepat sasaran. Terima kasih.